Halo semuanya, aku Finalin dan ini bukan pertama kalinya aku bikin video di YouTube, tapi pertama kalinya aku mau sharing gimana caranya aku bisa turun dari 65 kg sampai ke 50 kg. Yeay! Aku kepikiran membuat video ini karena mungkin masih banyak dari kalian yang pengen turunin berat badan tapi kalian gak mau buru-buru dan kalian masih mau enjoy makanan favorit kalian. Atau kalian baru mau mulai diet tapi kalian pengen cari inspirasi supaya kalian bisa lebih termotivasi lagi. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi kalian and your diet journey. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan pencet tombol bel di bawah supaya kalian gak ketinggalan video aku yang akan datang. Oke, next. Sebelum aku ceritain gimana caranya aku bisa turun dari 65 ke 50, aku mau ngasih tahu ke kalian dulu apa yang udah pernah aku jalanin supaya aku bisa sampai ke angka itu. Yang pertama, sebisanya konsisten. Aku sendiri orang yang gampang ke distract dan gak pernah bisa konsisten 100% untuk ngelakuin sesuatu. Dan aku yakin pasti ada dari kalian yang sama kayak aku juga. Jadi kalau misalnya kalian tahu gimana caranya bisa lebih konsisten, coba kalian tulis cara kalian di komen bawah. Yang kedua itu sebisanya sambil nyantai. Kalau kalian nge-search nih di YouTube atau di website lain weight loss tutorial atau gimana caranya nurunin berat badan, pasti yang keluar tuh yang instan kayak gini. Aku sendiri perlu jujur ya 2 tahun supaya aku bisa turun ke pas 950, terakhir sih 50. Soalnya selain tentang konsisten tadi, aku sendiri tipe yang mau olahraga, mau lose weight, tapi masih tetap pengen enjoy makanan yang aku suka. Yang ketiga, sebisanya ngirit. Pengen kurus atau gemuk itu, menurutku harusnya completely free atau enggak ngebebani kita secara finansial. Awalnya aku mikir kalau ngurusin berat badan itu bakalan lebih cepet kalau misalnya kita pakai suplemen atau pakai makanan-makanan atau bahan-bahan organik, yang bikin aku agak skeptis untuk ngelanjutin lose weight ini. Sebenarnya kan enggak, makanya aku trial and error buat nemuin mana sih diet yang cocok buat aku dan enggak mahal jatuhnya. Yang keempat, sebisanya badan kalian. Jangan bohong kalau kalian nggak pernah dengar dietnya Ayu yang cuman makan apel, ubi, kalau gak salah sehari, walaupun hasilnya instan, tapi mungkin buat aku sendiri itu gak cocok. Aku pengen sebisanya aja nurunin berat badan pakai pola atau cara yang cocok sama badan aku sendiri. Ini penting banget karena kalau misalnya kalian nyoba diet A, B, C, tapi menurut kalian itu fine-fine aja, tapi kan kalian nggak tahu di dalamnya tuh kayak apa, bisa jadi malah nutrisi kalian nggak seimbang atau pola makan kalian berubah dan di dalam kalian itu jadi amburadul gitu, tapi kalian nggak nyadar, kita kan nggak tahu. Jadi aku saranin sebelum kalian jalan lebih jauh, kalian cari tahu dulu ideal diet atau pola diet yang cocok sama badan kalian. Itu bisa kalian coba-coba sendiri mana yang cocok sama kalian, atau kalian bisa juga lihat tes di bawah ini. Aku udah taruh salah satu tes yang pernah aku coba dan itu hasilnya mirip sama apa yang aku udah lakuin, supaya kalian bisa tahu pola diet apa yang cocok sama kebutuhan kalian saat ini. Oke, jadi sekarang masuk ke ceritaku gimana aku bisa ngebuang 15 kilo itu dalam waktu kira-kiranya 2 tahun. Jadi awalnya itu mulai dari tahun 2018 awal, aku decide untuk pick up where I left off. Seminggu 3-4 kali aku mulai treadmill di rumah. Aku juga coba buat mengurangi porsi makan aku, atau gimana caranya nggak terlalu banyak makan, istilahnya nggak terlalu banyak makan. Dan hasilnya sekitar kurang lebih 1 bulan aku bisa ngurangin kurang lebih 1 kilo secara alami. Nah, tapi setelah itu godaannya tuh nggak berhenti, malah jadi lebih banyak sih menurutku. Karena dari situ aku mulai untuk coba adaptasi dengan kehidupan aku yang baru. Tapi jadinya ada banyak makanan yang pengen aku cobain. Nah, di situ aku coba yang namanya tea diet. Mungkin kalian pernah dengar juga. Bukan 100% diet, tapi kalian minum teh supaya badan kalian itu
cleansing detox gitu ceritanya ya. Menurut aku itu juga nggak 100% efektif, hasilnya juga nggak terlalu kelihatan atau nggak terlalu optimal lah pokoknya. Nah setelah aku ninggalin tea detox itu, nggak tahu kesempatan dari mana aku mulai makan oats atau oatmeal. Apa sih namanya tuh? Namanya apa? Gandum. Namanya Havermut ya. Aku nggak beli oatmeal yang branded. Aku beli yang seadanya aja, yang nggak terlalu mahal. Dan dari situ aku beli lagi misalnya buah topping, misalnya pisang, strawberry, madu. Jadi yang oatmeal itu nggak terlalu hambar, karena pas aku coba pertama kali itu bener-bener rasanya blend banget. Mungkin kalian yang belum pernah coba dan pertama kali langsung coba pasti akan kayak this is not my food, pasti nggak rasanya kayak gitu. Karena dulu itu di kosan aku belum dikasih kompor sama yang punya, jadinya untuk bikin oatmeal ini sendiri aku cuman pakai air panas, habis itu tuh dituangin ke si oatmeal itu kayak bikin sereal aja. Kalau udah kebiasa makan oatmeal itu rasanya jadi not bad, cuman aku kayak cuma sebulan doang dan habis itu nggak sarapan pakai oatmeal lagi karena mulai bosan kali ya kayak gitu dong. Nah tadi topping si oatmeal ini yang pakai strawberry, pisang atau buah-buah lainnya, kalau misalnya aku punya lebih buah-buah itu aku beli lagi yogurt, plain yogurt yang gak ada rasanya, dan kalau bisa low fat, tulisannya low fat, dan aku campur lah si yogurt ini dan si buah itu. Aku campur dua-duanya, aku mix, dan aku makan sebelum dinner. Jadi pas waktu makan malam aku nggak ngambil porsi yang banyak banget karena perut rasanya tuh udah keisi. Selain dari makanan-makanan tadi yang udah aku sebutin, aku juga olahraga karena dulu itu aku masih ada urat malu dan aku tuh minder kalau misalnya harus olahraga di public gym, dan aku ngerasa kalau misalnya olahraga itu bakal diliatin, care banget gitu. Jadi alternatifnya adalah aku sama teman-teman aku olahraga dengan cara main badminton, terus kita juga keliling komplek, lari keliling komplek, habis itu main ke taman, main basket di kampus malam-malam, pokoknya apapun itu supaya badan kita tuh keringetan tanpa harus ke gym. Nah masuk ke bagian yang menurut aku pasti kalian juga pernah dengar istilahnya yang namanya protein shake, dimana awalnya aku tuh nggak tertarik buat pakai ini sebagai cara aku untuk nurunin berat badan sama sekali. Tapi ceritanya aku bisa nyangkut ke protein shake ini gara-gara ditawarin sama bapak kos aku untuk dapat income lebih, dan saat itu ditawarin sama istrinya dia untuk ikut ke fit clubnya si istrinya ini. Karena di awal dia itu sama sekali nggak nyebut soal protein shake, tapi dia kayak ngasih testimoni gimana caranya dia bisa lose weight before afternya, terus ngasih tahu juga ada banyak member yang bisa body transformation dari A ke B. Kita juga dikasih sesi menimbang sama timbangan Doraemon, dimana kita bisa tahu visceral fats-nya, terus pokoknya body mass index-nya kita bisa tahu. Dan aku baru tahu kalau idealnya aku tuh kalau misalnya dibilang kurusnya untuk ukuran aku itu 45 kg. Jadi singkat cerita, aku jadi nyangkut ke fit clubnya istrinya bapak kos ini, bapak kos aku. Aku juga ikut challenge di mana aku dalam 10 hari aku tuh nggak boleh makan yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh tuh kayak micin, terus fast food gitu. Pokoknya harus makan di bawah arahan fitness coach kayak gitu ceritanya. Dan aku juga mengonsumsi protein shake ini, tapi waktu itu aku dapat kayak harga yang lebih murah lah, pokoknya nggak kayak di luaran sana ya, lumayan mahal. Tapi ini cuma bertahan 1 bulan karena aku balik lagi udah mulai nggak konsisten, apalagi waktu itu aku banyak tugas, jadi aku udah nggak datang lagi ke fitness club. Minum protein shake sekitar 2 bulan lah dari mulai, dan habis itu aku udah nggak nyentuh lagi sampai ada pengumuman lockdown di Malaysia waktu itu. Jadi karena waktu itu lagi booming banget si Mbak Chloe Ting ini, jadi aku juga ikutan buat
olahraga lagi, ngikutin clothing, dan aku juga beli protein shake lagi, tapi beli yang lebih murah, jauh lebih murah daripada yang aku coba waktu itu. Oh ya, sebelum aku masuk ke clothing juga, sebelumnya aku juga nyoba konga, terus aku juga coba untuk masak sendiri, nyiapin makanan sendiri sama roommate aku, dan itu aku benar-benar ngerasain banget makanan tuh jauh lebih nggak terlalu bermicin, fat free lah istilahnya kayak gitu. Dan akhirnya dia sampai ke terakhir itu yang paling bawah 48 kilo, tapi nggak lama. Abis itu dia naik dikit ke 49, ke 50, pas 50 lah terakhir. Banyak juga sih kalau menurut aku sendiri yang udah aku lakuin, kayak dari makanan, habis olahraga, habis itu coba protein shake, dan lain-lainnya. Tapi ya namanya juga weight loss, pasti semua orang nyoba-nyoba mana yang cocok buat mereka. Terlebih lagi karena aku maunya tuh yang fleksibel plannya tuh. Dan menurut aku itu not bad karena aku bisa nyobain banyak hal dengan hasil yang bisa kelihatan gitu. Nah, dari yang udah aku sebutin tadi, kalian bisa ikutin atau enggak, itu terserah kalian. Kalau misalnya kalian mikir itu cocok buat kalian, atau kalian mau explore lagi dan kalian mau cara-cara baru, komen di bawah, kasih tahu aku, dan see you on the next video. Bye.